Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Filah. Pada video kali ini kita akan menyaksikan ya beberapa kompilasi pernyataan daripada pengamat politik M. Mukadari. Nah, tidak seperti biasanya pada kompilasi video kali ini kita akan melihat betapa khawatirnya atau diperhitungkannya Anies Baswedan sebagai sosok yang bagi dirinya itu sangat mengerikan di dunia politik. Karena kita semua tahu bahwa M. Kodari ini mendukung siapa dan sangat mengagung-agungkan siapa ya. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana M. Kodari ini terlihat begitu respect ya dengan Anies Baswedan, dengan langkah-langkah politiknya. Walaupun memang lebih banyak komentarnya tentang Anies Baswedan yang bernada negatif. Sebenarnya di sini tujuannya juga ya bernada negatif ya. Entah apakah kali ini dia omongannya tidak sengaja atau memang sudah disetting seperti itu, tapi kita dan teman-teman bisa menilai bagaimana pandangan politik M. Kodari mengenai Anies Baswedan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Anda kalau nggak mau polarisasi, maka Anda pilihlah Prabowo. Karena kalau Anda pilih Ganjar, maka sebetulnya Anda mencoblos kandidat hangus. Suara Anda tuh hangus. Hangus. Suara Anda sia-sia. Ya, ini khotbah terpenting pada hari ini. Wahai pemilih Ganjar Mahfud, Anda nyoblos Ganjar Mahfud pada 14 Februari 2006, suara Anda hangus. Kenapa? Karena Anda tidak akan lolos ke putaran kedua. Yang lolos ke putaran kedua adalah Prabowo dengan Anies. Nama presiden itu bicara dua hal, bukan cuma popularitas tapi juga kursi gitu. Nah, antara dua hal ini kalau kita bicara formula yang benar gitu ya, itu nomor satu popularitas dulu, bukan jumlah kursi. Buat apa kursi Anda banyak tapi Anda nggak populer? Pasti kalah. Oke, gitu loh. artinya cuma 3 nama, Ya, Pak Prabowo, Ganjar, betul, dan Anies. betul. Nah, yang kedua, kalau saya melihat bukan pernyataan Pak Nurdin Halid, saya melihat pertemuan-pertemuan Golkar dengan Nasdem, misalnya gitu. Ada rencana mau ya katakanlah konvensi bersama gitu. Konvensi bersama ini kalau dari kacamata saya cari calon presiden, saya dengar cari calon presiden. Berarti wakilnya siapa? Erlangga. Nah, calon presiden kalau ada konvensi itu pasti Anies. Pak Prabowo nggak mungkin ikut, udah punya partai sendiri. Oke. Ganjar nggak mungkin ikut. Kenapa? Nanti dibilang meninggalkan banteng. Nah, berarti celeng dong, gitu. Yang ikut nanti itu pasti Anies. Kalau Anies sudah ikut, yang menang pasti Anies. Jadi nanti Anies dengan Erlangga. Taruhan. Anies dan Erlangga. Anies RI1, Ya. Pak Erlangga RI2. Betul. Oke. Nasdem dengan Golkar. Nasdem dengan Iya. Golkar. Muncul. Kalau konvensi terjadi, saya kira PDIP ini agak sial aja gitu. Karena begini, Partai terbesar kok sial? karena yang maju calon presiden dan ketua umumnya itu beda orangnya. Iya, sehingga kok seolah-olah Pak Ganjar itu kemudian ya atasan. masih punya atasan. Coba bayangkan kasus yang sama terjadi pada kasus Gerindra. Mereka nggak punya problem itu karena calon presiden dan ketua umum partai dan ketua pembinanya itu satu orang. Nggak ada cerita Prabowo saya menunjuk petugas partai namanya Prabowo Subianto. Nggak ada gitu. Jadi ya sebetulnya dalam tanda kutip siapa. Dan bagaimana kemudian menggambarkan ketika Anies Baswedan dicalonkan oleh 3 partai? Jadi petugas dari 3 partai. Nah, gini, bedanya antara Anies dengan Ganjar adalah Anies bukan tergabung kepada partai politik tertentu, sehingga petugas partai itu terminologinya nggak berlaku kepada Anies. Dan di sini memang juga kemudian ada kekasan PDI Perjuangan, kita boleh suka, boleh enggak, boleh setuju atau tidak. Terminologi petugas partai itu memang menurut saya menimbulkan problematika tersendiri ya. Dari istilahnya saja sudah menimbulkan perdebatan macam-macam begitu. Jadi kalau saya boleh memilih, saya tidak akan menyebut terminologi atau tidak menggunakan istilah petugas partai. Jadi kalau konsultannya PDI misalnya. Misalnya, tapi kan saya bukan. Ya. Iya, saya kan bukan. Jadi diksinya apa terminologinya? Misalnya yang dibisikin ke Bu Mega, Bu ngomongnya jangan petugas. Ya calon presiden aja sudah. Jadi calon presiden aja, kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDI Perjuangan. Anda calon presiden, pada hari ini Anda adalah berasal dari PDI Perjuangan, tapi nanti kalau Anda sudah terpilih, maka Anda milik seluruh bangsa Indonesia. Ya, itulah tadi beberapa statement yang sangat menarik dari M. Kodari ya. Dimana di video pertama dia menyebut bahwa Ganjar ini tidak diperhitungkan untuk maju ke putaran kedua. Karena memang menurutnya kalau melihat dari hasil survei, Ganjar Mahfud ini hanya sekedar peramai kompetisi ya. Karena memang menurut M. Kodari ini yang maju ke putaran kedua adalah Prabowo dan juga Anies Baswedan. Nah, sedangkan pada video kedua kita bisa melihat bagaimana
sosok dari Anies Baswedan ini begitu populer. Malah dia mengatakan di saat andaikan nanti ada konvensi atau pertemuan antara Nasdem dan Golkar, yang menjadi calon presidennya justru bukan kader dari keduanya, bukan dari kader dari Nasdem, bukan sosok dari Golkar. Karena kita tahu Anies Baswedan ini tidak memiliki partai. Tapi menurut M. Kodari ini, andaikan ada terjadinya koalisi antara kedua partai Nasdem dan Golkar, justru yang menjadi RI satunya adalah Anies Baswedan yang berpasangan dengan Erlangga. Nah, sedangkan di video ketiga, M. Kodari mengatakan kalau Anies Baswedan ini cukup superior ya. Bahkan dia mengatakan Anies Baswedan ini bukan petugas partai, dia tidak sama dengan Ganjar Pranowo, sehingga andaikan Anies Baswedan ini dimajukan oleh 3 partai yaitu PKS, Nasdem dan juga Demokrat pada saat itu ya, Anies Baswedan tidak bisa dikatakan bahwa dia itu adalah petugas dari ketiga partai itu, karena memang dia tidak terafiliasi dengan partai-partai tersebut, sehingga bisa dikatakan kita bisa mengambil kesimpulan kalau menurut statement dari M. Kodari ini ya, Anies Baswedan memang salah satu sosok utama atau satu-satunya sosok yang mungkin hanya bisa menyaingi popularitas dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming. Jadi bisa dikatakan kalau ada sosok yang patut untuk dicegah popularitasnya semakin naik atau semakin tinggi, yaitu Anies Baswedan. Sehingga kita bisa melihat sekarang bagaimana sosok Anies Baswedan ini betul-betul diusahakan untuk tidak bisa populer, tidak bisa maju untuk ke Pilpres pada saat itu, karena memang Anies Baswedan dikatakan Hasto Kristianto bahwa dia sempat dikriminalisasi ya di kasus Formula E, sehingga menjadi alasan untuk tidak bisa maju di Pilpres. Nah, sedangkan pada Pilkada DKI yang lalu kita bisa melihat bagaimana persatuan dari 16 partai yang memanfaatkan threshold untuk bisa menjegal Anies Baswedan karena memang dia tidak punya partai, sehingga ada usaha untuk hanya melawan kota kosong pada saat itu ya, di mana sosok Ridwan Kamil dan Suswono yang dimajukan dan berharap hanya bisa melawan independen, sehingga pada akhirnya di detik-detik akhir MK akhirnya memberikan suatu keputusan yang sangat menarik, sehingga akhirnya Pramono Anung dan Rano Karno bisa maju yang didukung penuh oleh Anies Baswedan dan juga kader-kader dari PDIP. Nah, itulah tadi beberapa statement yang cukup mengejutkan ya. Entah itu Kodari itu membicarakan secara sengaja atau tidak sengaja, tapi publik bisa menilai bahwa sebetulnya Kodari ini takut atau resah dengan popularitas dari Anies Baswedan. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah sependapat dengan kami atau mungkin ada pernyataan yang lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi sampai di sini dulu Aiden Project. Bila memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.